Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama gue, Billy Ben, di channel yang tidak konsisten ini yang dinamakan Baka Mithai. Dan kali ini gue masuk dengan segmen baru di mana gue mau ceritain tentang game yang gue mainin selama seminggu kemarin. Jujur, ini gue bikin segmen ini karena sebenarnya gue main game dan gue pengen menjustifikasikan mengapa gue main game sangat sering gitu. Jadi kalau gue bisa main game atau bisa nonton atau bisa dengerin sesuatu terus gue jadiin konten, oke kan? Maksudnya ya itu bagus kan, daripada misalnya gue main doang atau nonton doang atau baca doang. Jadi ya udah, kenapa nggak gue bikin konten? Terus gue nggak mau yang terlalu kritis gitu gimana. Jadi makanya gue nggak mau bilang segmen ini review gitu. Ini bukan sebuah review, ini gue cuman purely cerita doang tentang pengalaman gue terhadap sebuah game gitu. Dan tanpa babi bu bebo, ya langsung masuk aja. Jadi gue baru beli PS5. Puji Tuhan gue baru beli PS5 gitu. Terus kalau di PS5 itu tuh tiap kali PlayStation mereka ngeluarin konsol baru, mereka pasti ada demo buat hal yang baru itu. Contohnya dulu di PS4 ada juga yang robot-robot kecilnya itu masuk ke touchpadnya itu. Abis itu pas mereka ngeluarin PSVR itu juga ada juga Astros apa-apa VR Rescue gitu. Abis itu sekarang di PS5 ada juga dari tim yang sama dengan maskot yang sama, yakni si Astro itu. Dan judulnya adalah Astro's Playroom. Nah, si Astro's Playroom ini gunanya itu apa? Jadi kalau buat kalian yang nggak tahu, yang bukan main game, PS5 ini datang dengan sebuah stick baru, controller baru. Gue masih nggak ngerti sampai sekarang kenapa orang Indonesia itu mengenalnya stick. Jadi controller baru ini yang dinamakan bukan DualShock, karena biasanya dulu DualShock 1, 2, 3, 4. Sekarang ini namanya adalah DualSense. Maaf ya nih, bentar. Kayak orang review make up ya. Sumpah. Nih lighting gue keterangan cuy, sumpah. Si DualSense ini, kenapa dia berbeda dari stick-stick yang datang sebelumnya? Karena dia ini getarannya itu di seluruh controller. Jadi kayak misalnya karakter lagi narik panah gitu. Jadi busur panah. Jadi pas lu narik begini kayak kerasa gitu, ada getar, ada tekanan-tekanan gitu, kayak tekanan-tekanan cinta. Jadi kayak lu berasa bener-bener kayak lagi narik busur panah kayak Charlu. Jadi intinya lu merasakan apa yang dirasakan oleh Charlu melalui controller ini gitu. Makanya dinamakan DualSense. Karena you can sense it. I don't know bro, but like yeah. Terus abis itu ya udah dong, gue penasaran dong, orang namanya baru beli gitu. Ya udah akhirnya gue cobain Astro's Playroom ini kayak apa sih gitu. Dan gue ternyata jadi suka banget sama ini game. Jujur menurut gue ini salah satu game favorit gue yang pernah gue mainin di PlayStation gitu. Walaupun dia gamenya demo gratis. Itu ada 3 alasan utama kenapa gue suka, yaitu gameplay, desain, dan juga nostalgia. Yang paling penting itu nostalgia. Cuman mari kita ngomongin satu persatu. Mulai dari gameplay. Kalau game zaman sekarang itu kadang lu baru mulai, lu antara diceritain sebuah eksposisi cerita yang panjang kayak 5-10 menit biar lu ngerti apa yang terjadi, atau enggak misalnya lu dikasih level tutorial yang kayak yang sangat kelihatan banget kayak oke, ini tutorial banget sih kayak. Kebanyakan game tuh kayak gitu sekarang gitu. Gue nggak bilang semuanya, cuman kebanyakan tuh begitu. Ini sebuah tren dalam industri gaming yang gue pengen itu untuk berubah gitu. Dan Astro's Playroom memiliki sebuah solusi terhadap itu. Yang gue suka tuh gamenya tuh kita langsung masuk dan dia langsung paham apa yang dia pengen kita rasain sebagai player gitu. Jadi kayak kita nggak dianggap orang bego gitu loh. Kita masuk, habis itu kita langsung paham apa yang kita akan mau lakukan gitu kan. Terus kalau game zaman sekarang kan ya lompat, pencet X, mukul, pencet kotak, ya akhirnya di Astro's Playroom akhirnya juga begitu. Gamenya nggak pernah ngasih tahu kalau mukul atau segala itu pencet kotak. Well, sebenarnya ngasih tahu sih. Cuman lu langsung cobain gitu, langsung tahu sendiri dan dia nggak perlu ngajarin, sebenarnya lu juga bisa gitu. Jadi gue suka karena pas gue masuk ini tutorial yang minim itu tuh kayak menghargai gue sebagai player dan gamenya tahu bahwa gue itu pinter gitu. Itu yang gue suka ya. Itu yang gue suka banget dari game itu. Itu satu. Abis itu apalagi selain gameplaynya itu. Nah, yang gue kaget itu untuk game yang demo gratisan ya, banyak banget yang lu bisa lakuin. Jadi ada banyak collectible dalam bentuk puzzle. Puzzle itu nanti kalau lu kumpulin semua, lu bisa lihat kayak tembok gede terdekorasi begitu. Abis itu ada juga artefak ini berbentuk peralatan PlayStation dari zaman PS1 sampai zaman sekarang. Ya gitulah, yang macem-macem lah. Dan itu ya keren banget sih, gila. Dan itu tuh bisa lu kumpulin semua di dalam level-levelnya.
Dan kalau lu udah nemuin semua dari level-levelnya tapi belum lengkap, lu bisa main gacha. Nah, ya lu tau lah ya gacha itu kayak gimana ya. Kalau bahasa keren itu loot box. Cuman ini beneran gacha. Gachanya itu ya lu tarik, keluar masukin duit, abis itu lu tarik, abis itu langsung keluar gachanya, abis itu lu hancurin, terus nanti lu dapet barangnya gitu. Yang gue suka tuh gachanya itu nggak pakai duit beneran, nggak kayak Genshin Impact, oke? Jadi kita tuh beneran pakai duit yang kita temuin di dalam game. Jadi kalau lu pengen dapetin semua gacha, ya lu harus kumpulin koin sebanyak-banyaknya gitu. Dan akhirnya gue secara tidak langsung, gue nggak sengaja, asli gue tuh bener-bener nggak ada niat untuk ngumpulin semua gacha. Tapi pas gue udah kelarin semua level, gue mainin gachanya gue dapetin semua gitu ternyata. Dan gue juga kagetnya gitu, gue shock anjir. Terus yang gue mikir-pikir tuh, gila ini gue main gini tuh berapa lama ya? Padahal ini kan cuma game demo gratisan, gue gak ada niat untuk bener-bener dalamin game ini gitu loh. Tapi ternyata emang gamenya seru dan akhirnya gue suka. Itu tuh ada kali kayak, gue hitung-hitung 4 jam, 5 jam, itu tuh udah kayak game singkat zaman sekarang gitu loh. Misalnya apa ya, lu kalau tahu game Vanquish itu tuh 4 jam 5 jam. Metal Gear Rising Revengeance atau gampangnya sih campaign Call of Duty ya. Dia biasanya cuma 4 jam 5 jam. Dan ini durasinya segituan gitu loh. Untuk game demo gratisan. Gila. Oh ya, dan satu lagi, gue gak mau spoiler tapi di terakhirnya itu setelah lu kelarin 4 level, dia ada boss fight. Dan boss fight ini tuh apik banget, man. Oke, kemudian nomor 2 adalah design. Nah, tadi ngomongin level. Tiap levelnya ini itu satu generation PlayStation. Jadi ada yang PS1, ada yang PS2, ada yang PS3, ada yang PS4. Nah, yang gue suka ini adalah bukan karena itu doang, tapi karena juga tiap level itu tuh beda gitu. Terus habis itu tiap level tuh juga punya soundtrack masing-masing. Well, jujur nggak semua soundtracknya enak ya. Cuman yang PS4 itu gue nggak tahu judul soundtracknya apa. Mungkin nanti gue taruh di video. Nama levelnya GPU Jungle. Itu soundtracknya enak banget sumpah. Please lu dengerin dulu sebentar. Kemudian si tiap level ini yang gue suka tuh durasinya itu nggak katro gitu. Durasinya tuh enak gitu loh. Kan kadang-kadang lu ada game, apalagi yang paling sering game itu game open world ya, yang sebenarnya itu durasinya tuh mereka nggak perlu sampai lama banget satu level. Cuman karena mereka pengen pamer atau pengen bikin story-nya kesannya lama, akhirnya mereka jadiin levelnya lama gitu. Padahal nggak perlu selama itu. Dan ini tiap level itu cepet gitu loh, kayak lu nggak usah nyampe 20 menit bisa kelarin tiap level gitu. Jadi sebenarnya lu bisa kelarin game ini dalam satu hari, betul. Maksudnya sekali duduk sekali tamatin bisa. Cuman kalau lu mau tamatin semuanya ya itu akan lebih lama gitu. Selain kayak gue kemarin kayak sekitar 4 jam 5 jam gitu gue itu gitu. Dan gue kaget aja gitu karena level-levelnya ternyata bagus banget gitulah, dan tiap levelnya itu beda. Tiap level lu juga ngelakuin sebuah atraksi tertentu. Contohnya ada satu saat yang lu disuruh naik roket, ada satu saat lagi yang lu disuruh jadi monyet, lu manjat-manjat gitu. Habis itu ada satu lagi yang lu jadi bola, habis itu ada yang lompat-lompat. Aduh, tiba-tiba lu pegang Gatling gun. Seru banget sumpah. Jadi itu bener-bener durasinya tuh pas dan nggak pernah bosen, dan lu pasti ngelakuin suatu hal yang baru gitu tiap kalinya. Dan ya keren aja gitu, gue game demo kayak begini gitu, gue kaget sih. Kemudian abis itu ini yang menurut gue yang gue suka banget ya, yang bikin ngoleksi koin-koin dan ketemu dengan robot-robot yang lain itu sangat seru di game ini adalah sound effect-nya. Karena sound effect itu tuh kalau buat robot-robotnya itu tuh semuanya lucu, semuanya unyu gitu. Apalagi kalau misalnya si Astro lagi joget. Gemesin banget semuanya, kayak Shin Yuna. Abis itu di tiap levelnya, mungkin gue kayaknya tuh gue nggak ngerekam ini banyak, cuman di tiap levelnya tuh kayak mereka ada robot-robot yang mereka reenact atau kayak pura-puranya dari game PlayStation apa gitu. Yang gue inget tuh ada yang jadi God of War, ada yang jadi Metal Gear Solid, ada yang jadi Last of Us, ada yang jadi Resident Evil gitu. Jadi kayak
Keren banget dah, bener-bener. Itu agak nostalgia juga sih buat gue, which sekarang menjadi bridge untuk poin gue nomor 3, yakni nostalgia. Dan ini yang paling penting. Kenapa? Ini menurut gue agak aneh ya, dan ini sorry banget ya, agak durasi yang ini mungkin agak lebih lama dan gue ngeditnya lebih dikit. Cuman gue gak mau bullshit ya, ini gue beneran jujur yang perasaan gue nih ya. Gue itu udah emang dari orok itu udah pegang PlayStation gue. Dari dulu rumah gue kecil, gue inget banget itu gue pegang PS1 yang PS1 yang abu-abu yang bulat. Habis itu ke rumah yang agak gede itu PS2. Habis itu gue inget banget pas gue kelas SMP, gue pengen banget punya PS3, tapi mak gue gak mau beliin, akhirnya gue nabung gitu. Mak gue belinya Xbox, tapi gue tetep pengen banget punya PS3 karena ada Uncharted. Gila, gue dulu ngeliat Uncharted tuh kayak keren banget. Terus akhirnya gue pas kelas 8 gue nabung, akhirnya gue kumpul tuh kayak 3 juta berapa gitu. Terus gue inget banget harga PS3 nya itu adalah 2,6. Jadi 3, berapa juta itu gue pakai 2,6 nya buat beli PS3. Sisanya gue pakai buat beli 2 game, yakni Infamous sama Uncharted 3. Gue inget banget tuh, gila. Itu tuh gue seneng banget. Dan gini nih, gue inget banget pas gue nemu PS3 Slim di gacha ya Astro's Playroom, itu muncul kan tuh si PS3 nya. Terus gue kayak, wah, gue jadi keinget pas pertama kali gue pegang PS3 yang punya gue sendiri gitu. Jadi dulu tuh gue sering main ke toko kayak langganan gitu, dan gue main PS3 di sana, PS3 jailbreak gitu. Abis itu gue pasti main PS3 nya tuh gak lama, karena itu pasti PS3 punya orang. Jadi kalau misalnya gue main malam ini, besok pasti orangnya udah ngambil, atau misalnya hari itu juga ada orang juga yang ngambil. Jadi ya udah gitu loh, gue nggak bisa main PS3-nya lagi gitu. Jadi gue selalu main PS3 cuma sebentar, secuplik. Kayak gue main Uncharted tiba-tiba udah jauh, tapi besok lagi gue main Uncharted ulang lagi dari awal. Karena beda konsol, itu punya orang semua gitu. Terus gue buat pertama kali gue pegang PS3 punya gue sendiri tuh, gue kayak, wah, gue tercengang. Gue bener-bener gila, ini punya gue, men. Dan itu pas itu muncul di Astro's Playroom, gue kayak gila, gue ngerasain itu lagi gitu loh. Habis itu yang lebih obscure lagi, gue nemuin PSP di Astro's Playroom. Pas gue nemuin PSP, perasaan yang tersebut muncul juga gitu loh. Dulu tuh gue inget emak gue beliin gue sama gue PSP gitu. Jadi yang gue inget kan itu PSP warna hitam. Walaupun akhirnya PSP itu ada error kenapa gitu ya. Terus akhirnya ditukar sama tokonya jadi ganti. Jadi punya kita dapetnya warna putih. Tapi sebelum yang warna putih itu kita punya warna hitam yang asli itu, yang persis kayak muncul di Astro's Playroom. Dan gue inget banget kayak PSP itu gue dulu ganti-gantian sama engkau gue. Pas kita ganti-gantian itu mainnya apa ya? Main Killzone kalau gak salah. Main Killzone di PSP. Itu seru sih itu game dulu. Ya, lihat dong, gue dari Astro's Playroom, dari ngomongin game, gue jadi ngomongin masa-masa gue zaman kecil gitu. Cuman ini semua, kenapa memori ini semua muncul di otak gue? Yaitu karena Astro's Playroom nunjukinnya sebagai artefak-artefak ini gitu loh. Dan tiap kali dia muncul, tiap kali artefak muncul tuh kayak sound effect itu heboh gitu. Terus kayak kameranya langsung pan ke atas, habis itu kayak barangnya itu langsung kelihatan kayak megah. Jadi ya, lu gimana gak nostalgis gitu gak sih kalau ngeliat kayak gitu? Lu gimana gak romantis kalau ngeliat kayak gitu, ya gak sih? Jadi itu bener-bener gara-gara yang artefak-artefak itu ya, dan gue nemuin semua itu, gue bener-bener berasa kayak anak kecil lagi gitu loh. Dan itu bener-bener, aduh, gue pas PS4 tuh gak pernah ngerasa kayak gini, men. Kayak bener-bener kayak anak kecil lagi, kayak wow gitu. Pas sekarang gue pegang PS5, gue bener-bener ngerasa ini, kalau nggak tahu ya kalau di Indonesia tuh namanya apa ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu tuh namanya childlike wonder, and I fucking felt it, bro. Like, god, gila sih. Makanya gue bilang yang nomor 3 ini, nostalgia, itu poin yang paling kuat, yang mengapa gue menganggap game ini bagus banget. Asli, gue berdoa ya. Gue tahu bahwa kalian semua pasti banyak kan kalau nonton ini ya, kan banyak kan teman-teman gue pasti lu pada pernah lah megang PS1, PS2, PS3 gitu. Kalau lo nggak pernah pegang PS4 pun ya setidaknya PS1 atau PS2 lo pernah pegang. Dan yang gue doakan untuk kalian ya, ini yang gue doakan untuk kalian. Semoga-moga ya Tuhan tolong berikanlah agar orang-orang yang nonton video ini suatu hari nanti bisa punya PS5, amin. Dan semoga mereka semua nanti bisa merasakan Astro's Playroom dan merasakan nostalgia yang saya rasakan, amin. Oke. Itu doa gue buat lo orang, oke? And sebenarnya masih banyak lagi, cuman gue gak mau videonya kelamaan karena gue orang yang malas ngedit. Itu aja untuk video kali ini, nggak ada lagi yang mau gue tambahin. So thank you very much for watching. Hope you have a good night or have a good day, or if you're watching this on your birthday, then happy birthday to you.
Hopefully one day you get a PS5 if you don't have one right now. So yeah, thank you very much. This has been Billy Ben with Bakamitai. Terus penasaran.